Halo Mas Huda Mbak Bray. Jumpa lagi dengan kisah misteri malam ini. Malam ini aku akan membawakan sebuah kisah misteri yang dialami oleh salah satu driver ojol. Begini ceritanya. Kejadian ini bermula ketika Rudi mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata Bali. Saat itu Rudi pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama berada di Pulau Bali. Secara singkat, Rudi dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali, tepatnya di daerah Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Rudi langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana Rudi sudah ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kos guna sebagai tempat tinggal Rudi selama berada di Pulau Bali. Sesampainya di Bali, Rudi tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Rudi masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana Rudi hanya berkeliling sembari menghafalkan ruas-ruas jalannya. Setelah hafal, Rudi memulai pekerjaannya dengan mengantarkan salah satu customernya. Lanjut setelah itu, Rudi mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya itu. Hingga suatu ketika, Rudi mendapatkan orderan makanan, di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Rudi pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuannya. Jalan demi jalan telah dilalui hingga tempat yang dituju telah ditemukan. "Ini aneh," kata Rudi. Tak disangka ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi Rudi langsung memutar balik motornya. Rudi memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampainya di kosan, Rudi dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. "Banyak sekali, Rud?" tanya teman Rudi. "Iya, barusan dapat orderan fiktif nih. Masa alamat tujuannya di rumah kosong?" jawab Rudi. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada hari itu, Rudi memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Rudi hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosannya. Keesokan harinya, Rudi kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore semua berjalan lancar. Rudi terus mengaktifkan aplikasinya. Saat azan maghrib, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Rudi langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Rudi pun berangkat menuju ke tempat tujuan yang dimana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut, banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Rudi meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. "Pak, permisi, minta izin mau mengantarkan makanan di sana ya," kata Rudi. "Baik mas, sampean langsung saja ke sana," jawab bapak sekuritinya. Rudi pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuan sudah ditemukan. Rudi turun dari motornya. Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudi melihat sekeliling sambil mencari bel. "Sepertinya tidak akan kedengeran jika dipanggil dari sini," kata Rudi sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya.
Rudi menemukan bel rumahnya di pojok dekat gerbang. Rudi pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. "Halo Pak, sudah di mana?" Ternyata telepon Rudi sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudi. Sudah di depan rumahnya Mbak nih Mbak," jawab si Rudi. "Oh ya udah Pak, saya keluar dulu," kata customer tersebut. Akhirnya Rudi mencoba untuk menunggu. Tidak lama Rudi menunggu karena pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik sekitar umur 20-an, memakai kaos lengan pendek dan hot pants. "Mbak Cici ya?" tanya Rudi. "Iya Mas, ini uangnya ya," jawab Cici. "Waduh, aku tidak ada kembaliannya Mbak," kata Rudi. "Loh, ya udah, kalau gitu aku ambil uang pas dulu ya Mas," jawab Cici. Sebelum Cici kembali, Rudi memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Cici. "Tunggu sebentar ya Mas," kata Cici sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Cici terus berjalan cepat dengan sedikit lari kembali ke rumahnya. Cici sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu Cici mengambil uang pas, Rudi pun mencoba melihat seisi rumah Cici yang sangat bagus. Bagus banget ya rumahnya," kata Rudi dalam hatinya. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengahnya terdapat air mancur yang indah. Sekitar 15 menitan Rudi menunggu. Namun Cici masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Rudi memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Rudi menunggu hampir sudah sekitar 30 menit. Hingga akhirnya Rudi memutuskan untuk memanggil Cici dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Rudi sangat percuma memanggil Cicinya. Karena kan jaraknya memang jauh dari gerbang depan ke pintu rumah Cici. Entah mengapa si Rudi ini lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Rudi memanggil-manggil si Cici, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" tanya Pak Security. Sambil menoreh ke arah Pak Security tadi, Rudi pun menjawab, "Mbak Cici pesan makanan lewat ojol Pak." Sebentar Mas, sini dulu," kata Pak Security itu. Akhirnya Rudi berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu Pak Security tadi berbisik kepada Rudi. "Rumah ini sudah lama kosong Mas," kata Pak Security. "Hah? Mana mungkin Pak?" jawab Rudi yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security itu. "Iya Mas, pemilik rumah ini sudah meninggal dunia. Lalu keluarganya pindah dan rumah ini dikosongi sudah lama," kata Pak Security yang mencoba untuk menjelaskan. "Hah? Kok bisa Pak? Tadi itu mbaknya keluar. Dia ngambil makanannya. Karena uang yang dikasihkan nominalnya besar, jadi aku minta diambilkan uang pas saja," kata Rudi. Coba sampean lihat ke belakang Mas. Itu rumah sudah kosong," kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Rudi pun akhirnya menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Rudi, rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. "Astagfirullah," kata Rudi. Badan Rudi lemas dan gemetar. Tapi Pak, makanannya tadi dibawa masuk rumah itu juga loh," kata Rudi yang masih tidak percaya. Dibawa kemana ya Mas?" "Itulah, makanannya masih nyantel di motor Mas,"
jawab Pak Security sambil tangannya menuju ke arah motor Rudi. Rudi pun semakin lemas dibuatnya. "Lalu tadi itu siapa ya, Pak?" tanya Rudi sambil mulutnya yang gemetar. Sudahlah Mas, ayo kita ke pos dulu. Mas tenangin diri dulu di sana," kata Pak Security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Rudi menuntun motornya karena memang jaraknya hanya beberapa langkah saja, dan juga karena Pak Security-nya juga membawa sepeda ontel. Sesampainya di pos, Pak Security itu memberikan segelas air putih kepada Rudi. Lalu dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum kejadian Rudi ini. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru untuk putar balik. Namun juga ada beberapa yang mengalami kejadian seperti Rudi, di mana menurut ojol tersebut rumah itu awalnya bagus, namun akhirnya justru menjadi seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang si Cici ini sampai ke rumah tersebut. "Ini orang ngonceng siapa ya? Lah kok ngomong sendiri?" Terus sesampainya di rumah Cici, orang ini masih ngobrol sambil tangannya nerima uang cash gitu Mas, kata Pak Security itu. Rudi semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Security itu, hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosnya dan menaruh makanan pesanan Cici itu di pos tersebut. Ini buat bapak sama temennya aja ya," kata Rudi sambil memberikan makanan hasil dari pesanan si Cici. Setelah berpamitan, Rudi bergegas pulang ke kosnya dan menceritakan kejadian tadi ke teman satu kosnya. Sejak kejadian itu, Rudi pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya ketika malam hari. Sekian cerita misteri di malam ini tentang pengalaman misteri seorang driver ojek online. Bagi teman-teman semuanya yang mungkin berprofesi sebagai seorang driver ojek online dan memiliki kisah yang seram, dapat dituliskan di kolom komentar, atau mungkin akan aku bawakan di cerita-cerita misteri selanjutnya. Bagikan kengerian yang pernah teman-teman alami kepada semuanya. Akhir kata, salam ketakutan.